Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Donggiononongo dari 12 3. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pemilu 2014 dan 2019. Pemilu 2019 merupakan yang pertama kalinya di Indonesia tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, termasuk juga pemilih anggota legislatif, dan ada juga yang memilih kepala daerah. Pemilu 2019 lebih membingungkan dibandingkan dengan pemilu 2014. Karena pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak. Ini akan membuat kertas suara yang akan dicoblos menjadi semakin banyak juga. Ini akan membingungkan bagi kaum usia lanjut dan yang baru saja memilih. Saat pemilihan umum 2014 bukan hari libur nasional, sedangkan pada pemilihan umum 2019 sudah dijadikan sebagai hari libur nasional. Bagi Anda yang berminat untuk golput karena alasan kesibukan dalam hal pekerjaan pada tanggal 17 April sudah bisa ikut memilih. Pilihan umum 2014 lebih sedikit hoaks dibandingkan pemilihan umum 2019. Pada pemilihan umum 2014, hoaks masih sedikit digunakan oleh para calon kandidat peserta pemilihan umum. Tapi pada pemilihan umum kali ini jumlah hoaks meningkat drastis dan banyak yang menggunakan hoaks sebagai kampanye atau untuk menjelek-jelekan lawan politiknya. Peserta parpol yang ikut pada pemilu 2014 lebih sedikit dibandingkan pemilu umum tahun 2019. Pemilihan umum pada tahun 2014 diikuti oleh 10 partai politik, sedangkan pemilihan umum pada tahun ini diikuti oleh 14 partai politik. Sebagai bentuk sosialisasi amandemen Undang-Undang Dasar atau UUD 45, anggota Komisi 3 DPR RI Saan Mustafa membuka debat diskusi amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang diikuti 8 sekolah menengah tingkat atas sewilayah Utara Karawang Sabtu siang bertempat di SMA Negeri 1 Batu Jaya. 1. MPR berhak mengubah 8 sekolah yang mengikuti debat diskusi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu SMA Negeri 1 Batu Jaya, SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, SMA Negeri 1 Pedes, MAN Rengas Dengklok, MAN Batu Jaya, SMA Nurul Salam, SMA Mahlaul Anwar, dan SMA Plus Anwarul Hidayah Pakis Jaya. Kedelapan sekolah itu menyampaikan presentasi dengan tema yang berbeda mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya pembahasan masa jabatan presiden, bentuk dan kedaulatan negara, tugas dan wewenang MPR, kekuasaan presiden, pemberhentian presiden dan wakil presiden, kekuasaan presiden, kehidupan keagamaan, pemilihan langsung presiden dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dijelaskan Saan Mustafa sejak reformasi tahun 1998 hingga sekarang, Undang-Undang Dasar mengalami 4 kali perubahan dan setiap perubahan ini harus diketahui oleh masyarakat. Contohnya, dulu Presiden dipilih oleh MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan banyaknya proses perubahan ini sudah menjadi kewajiban DPR untuk mensosialisasikannya. Sesuai dengan debat ini kan kita coba, tapi kita mau sosialisasikan juga kita cari kreativitas lah ya, agar sosialisasi itu menarik, agar masyarakat terutama siswa-siswa SMA itu dia memahami secara utuh, mengetahui secara utuh substansi dari undang-undang dasar yang dirubah, semangatnya dulu kenapa berubah, filosofinya apa, untuk apa itu berubah. Maka kalau dibuat dalam bentuk debat kayak gini, ini kan akan lebih baik. Sementara itu, kehadiran Saan Mustafa di SMA ini disambut oleh lengser siswa SMA Negeri 1 Batu Jaya. Pagelaran ini untuk menunjukkan kemampuan siswa selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, budaya dan kesenian Sunda di sekolah. Asep Saifuddin Hasan, KCTV melaporkan.